Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ustazah Ana. Hari ini Ustazah akan mengajak Anda semuanya untuk belajar PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hari ini kita belajar di buku ESPS. Ini ya, kita akan belajar bab 3 tentang kerukunan antar umat beragama. Tujuan pembelajaran di bab 3 ini yaitu 1. Menjelaskan keberagaman agama di Indonesia. 2. Menjelaskan sikap toleransi keberagaman agama di Indonesia. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu, tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita review kembali tentang keanekaragaman agama di Indonesia. Kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa tercantum dalam sila ke-1 Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. 6 agama resmi di Indonesia ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mari kita ingat kembali tentang 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Agama yang pertama yaitu agama Islam. Penganut agama Islam disebut umat muslim. Tempat ibadah, masjid, kitab suci, Al-Quran. Pemuka agama disebut ustadz, kiai, atau ulama. Hari raya umat Islam, Idul Fitri dan Idul Adha. Kedua yaitu agama Kristen. Penganut agama disebut umat Kristen, kitab suci Alkitab, hari raya umat Kristen, Natal dan Paskah. Pemuka agama disebut pendeta, tempat ibadah gereja. Selanjutnya agama Katolik. Penganut umat agama disebut umat Katolik. Pemuka agama pastor, kitab suci Alkitab, tempat ibadah gereja, hari raya Natal dan Paskah. Agama Katolik hampir mirip dengan agama Kristen. Selanjutnya yaitu agama Hindu. Penganut disebut umat Hindu, kitab suci Weda, tempat ibadah yaitu pura, hari rayanya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Pemuka agama disebut Pinandita. Yang nomor 5 yaitu agama Buddha, kitab suci Tripitaka. Penganut agama disebut umat Buddha, tempat ibadah wihara. Pemuka agama biksu, hari rayanya Waisak. Yang nomor 6 atau yang terakhir yaitu agama Konghucu. Penganutnya disebut umat Konghucu, kitab suci Sisuwujing. Pemuka agama Kushi, tempat ibadah Klenteng, hari raya Imlek dan Cap Gomeh. Itu tadi merupakan 6 agama resmi yang diakui di Indonesia. Bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaan yang menyatukan kita melalui sikap toleransi. Jangan sampai kita merusak kerukunan di negara kita hanya karena sebuah perbedaan. Lalu apa sih sikap toleransi itu? Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai. Jadi, toleransi antar umat beragama adalah sikap saling menghargai dan menghormati kepada yang berbeda agama, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 29 Ayat 2 mengandung pengertian bahwa 1. Negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk suatu agama. 2. Setiap orang harus menghormati agama orang lain. 3. Setiap orang bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.
4. Negara melindungi pelaksanaan ibadah setiap umat beragama di Indonesia. Dalam agama Islam yang kita anut sudah diterangkan dalam Al-Quran. Dari uraian surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran, sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Jaga perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Buka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Kita pasti bertemu orang lain dalam kehidupan sehari-hari, seperti teman dan tetangga. Agama kita tidak selalu sama dengan agama yang mereka anut. Oleh sebab itu, kita perlu bersikap toleransi demi tercipta kehidupan yang rukun di lingkungan masyarakat. Lalu bagaimana sih caranya kita bersikap toleransi terhadap teman bermain? Mudah kok. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita juga harus memberi kebebasan beribadah kepada teman yang beragama lain. Selain itu, kita harus bermain dan belajar bersama semua teman dengan rukun tanpa membeda-bedakannya. Toleransi kepada tetangga. Caranya, jika ada tetangga yang melaksanakan ibadah, kita harus bersikap tenang dengan tidak bermain di dekatnya, apalagi sampai berbuat gaduh. Sebaiknya kita bermain dengan tenang, atau lebih baik lagi, kita pindah tempat bermain agar tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Selanjutnya, contoh toleransi keluarga kepada tetangga. Apabila ada tetangga lain agama yang sedang ramai dikunjungi saat hari raya, kita dapat toleransi dengan meminjamkan kursi atau mengizinkan kendaraan tamu tetangga parkir di halaman rumah kita. Kita harus bersikap toleransi sehingga tetangga dapat merayakan hari rayanya dengan gembira. Selanjutnya, toleransi kepada teman atau guru di sekolah. Caranya bagaimana? Dengan menghormati jadwal ibadah teman atau guru yang berbeda agama. Meskipun kita punya teman atau guru yang berbeda agama, kita harus tetap bersikap menghormati dan toleran. Kalau di sekolah SDIT, untungnya guru dan teman kita satu agama ya. Namun ketika kalian di luar sekolah SDIT, jika menemui teman atau guru yang berbeda agama, kita harus tetap bersikap toleransi. Pernahkah Ananda melakukan upacara di luar sekolah, kemudian pembina upacara mengucapkan, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Nah, cara seperti itu merupakan salah satu cara toleransi antar umat beragama di sekolah ataupun di luar sekolah. Mengapa sih kita harus bersikap toleransi? Apa manfaat toleransi antar umat beragama? Banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita bisa hidup bertoleransi. 1. Kita bisa memiliki banyak teman, hidup terasa rukun dan damai, dapat belajar dan bermain dengan rukun, disayang banyak orang, persatuan dan kesatuan bangsa menjadi lebih erat, dan yang pastinya terciptanya kedamaian dunia. Ketika kita bisa hidup dengan damai, kita akan bisa merasakan bahagia bersama. Itu adalah manfaat dari sikap toleransi.
Ananda semuanya, itulah materi kita hari ini. Ustazah harap Ananda tetap bersikap baik dan bersikap toleransi kepada siapapun yang Ananda temui. Silahkan Ananda mencatat materi yang barusan kita pelajari dan silahkan dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.